Pernahkah Anda merasakan energi Anda lebih negatif dari biasanya? Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi ada banyak hal yang bisa merusak vibrasi Anda. Dalam video ini, kita akan mengetahui 8 hal bagaimana energi Anda dapat dipengaruhi oleh vibrasi gelap. Pertama, memahami energi dan vibrasi. Energi adalah kekuatan tak terlihat yang mengelilingi segala sesuatu di alam semesta, termasuk kita. Energi inilah yang membuat segala sesuatu terjadi, seperti saat kita bergerak, berpikir, atau merasakan sesuatu. Vibrasi adalah cara energi bergerak atau berperilaku. Vibrasi bisa cepat atau lambat, kuat atau lemah, dan mereka mempengaruhi segala sesuatu di sekitar kita. Ketika kita berbicara tentang energi bergetaran tinggi atau rendah, kita merujuk pada kualitas energi di sekitar kita. Energi bergetaran tinggi terasa ringan, positif, dan membangkitkan semangat. Ini seperti ketika Anda merasa bahagia, bersemangat, atau damai. Sebaliknya, energi bergetaran rendah terasa berat, negatif, dan menguras tenaga. Ini seperti ketika Anda merasa sedih, marah, atau stres. Jenis energi yang kita bawa dalam diri kita, dan energi yang kita tarik dari lingkungan sekitar, bisa membentuk pengalaman kita, dan mempengaruhi kesejahteraan kita. Energi bergetaran tinggi menarik hal-hal baik ke dalam hidup kita, seperti kebahagiaan, kesuksesan, dan hubungan positif. Namun, energi bergetaran rendah bisa membawa negativitas, tantangan, dan kesulitan. Memahami energi dan vibrasi sangatlah penting, karena hal ini akan membantu kita menjadi lebih sadar akan energi yang kita keluarkan ke dunia, dan apa yang kita tarik kembali. Dengan belajar mengenali dan mengelola energi kita bisa menciptakan lebih banyak pengalaman positif untuk diri kita sendiri, dan orang-orang di sekitar kita. Kedua, pengaruh dari energi bergetaran rendah. Energi bergetaran rendah bisa mempengaruhi kita dalam berbagai cara, termasuk secara fisik, mental, dan spiritual. Ketika energi kita rendah, kita mungkin merasa lelah, lesu, atau tidak termotivasi. Ini juga bisa menyebabkan ketidaknyamanan fisik, seperti sakit kepala, atau sakit perut. Secara mental, energi bergetaran rendah bisa membuat kita merasa negatif, cemas, atau kewalahan. Energi bergetaran rendah mungkin membuat kita kesulitan untuk fokus, membuat keputusan, atau melihat sisi positif dari sesuatu. Pikiran kita bisa menjadi berulang-ulang dan mengkritik diri sendiri, yang mengarah pada siklus negativitas. Secara spiritual, energi bergetaran rendah bisa membuat kita merasa terputus dari diri kita sendiri dan orang lain. Kita mungkin kehilangan tujuan hidup, atau merasa seperti terhanyut tanpa arah. Ini juga bisa mempengaruhi hubungan kita, membuatnya lebih sulit untuk terhubung dengan orang lain, dan merasakan kebahagiaan. Menyadari dampak energi bergetaran rendah sangatlah penting, karena hal ini membantu kita mengenali kapan kita merasa tidak seimbang, dan kapan perlu mengambil tindakan. Dengan mengidentifikasi sumber energi rendah dalam hidup kita, seperti hubungan toksik, situasi stres, atau kebiasaan tidak sehat, kita bisa mulai mengatasinya, dan meningkatkan vibrasi kita. Karena hal ini bisa memberikan rasa kesejahteraan dan kepuasan yang lebih besar, di dalam semua aspek kehidupan kita. Ketiga, tanda-tanda kelelahan emosional. Kelelahan emosional adalah perasaan terkuras atau kehabisan tenaga, tetapi ini lebih dari sekadar kelelahan fisik. Kelelahan ini adalah ketika kita merasa kewalahan oleh emosi kita, dan kesulitan untuk menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Tanda-tanda kelelahan emosional bisa termasuk merasa stres yang terus-menerus, mudah tersinggung, atau gelisah. Mungkin juga mengalami perubahan pola tidur, nafsu makan, atau suasana hati. Misalnya, kita mungkin kesulitan tidur,
atau makan lebih banyak atau lebih sedikit dari biasanya. Suasana hati kita mungkin berfluktuasi antara merasa sedih, marah, atau mati rasa. Kelelahan emosional juga bisa mempengaruhi hubungan dan performa kerja kita. Kita mungkin menghindari aktivitas sosial, menghindari berbicara tentang perasaan kita, atau kesulitan berkonsentrasi pada tugas kita. Ini bisa mengarah pada perasaan terisolasi dan frustrasi. Keempat, melepaskan diri dari pola pikir negatif. Pola pikir negatif seperti lingkaran pikiran yang tidak berguna, yang terus berulang dalam pikiran kita, yang mempengaruhi perasaan dan berperilaku kita. Pikiran-pikiran ini bisa tentang diri kita sendiri, orang lain, atau dunia di sekitar kita, dan pikiran ini sering fokus pada apa yang salah atau buruk. Ketika kita terjebak dalam pola pikir negatif, rasanya seperti kita terperangkap dalam siklus negativitas. Hal ini mungkin membuat kita mulai percaya bahwa dunia ini tidak akan pernah menjadi lebih baik, atau bahwa kita tidak cukup baik. Ini bisa mengarah pada perasaan putus asa, harga diri rendah, dan kecemasan. Membebaskan diri dari pola pikir negatif berarti menantang dan mengubah cara kita berpikir. Daripada secara otomatis mempercayai pikiran negatif, kita bisa mempertanyakannya, dan mencari bukti untuk mendukung keyakinan yang lebih positif. Misalnya, jika kita berpikir, "Saya tidak cukup baik," maka kita bisa menantang pikiran itu dengan bertanya pada diri sendiri, "Apakah ada bukti bahwa saya tidak cukup baik? Apakah ada sesuatu yang bertentangan dengan itu?" Afirmasi positif juga bisa membantu kita melawan pikiran negatif dengan menggantinya dengan kata-kata yang lebih positif. Misalnya, daripada berpikir, "Saya tidak akan pernah sukses," maka kita bisa mengatakan pada diri sendiri, "Saya mampu dan pantas untuk sukses." Seiring berjalannya waktu, mempraktikkan afirmasi positif bisa membantu mengubah otak kita untuk berpikir lebih positif dan optimis. Mengembangkan pola pikir positif membutuhkan waktu dan latihan, namun ini sangat penting untuk kesejahteraan kita. Dengan belajar membebaskan diri dari pola pikir negatif, kita bisa meningkatkan kesehatan mental dan emosional, meningkatkan ketahanan, dan menciptakan hidup yang lebih positif dan memuaskan. Kelima, praktik kebersihan spiritual. Untuk melindungi energi kita dari vibrasi gelap, salah satu hal utama yang perlu kita fokuskan adalah praktik kebersihan spiritual. Ini seperti rutinitas harian untuk medan energi kita. Sama seperti kita mandi untuk membersihkan tubuh fisik kita, praktik kebersihan spiritual membantu kita membersihkan, melindungi, dan memperkuat medan energi kita. Salah satu praktik penting adalah pemutusan tali energi. Ini melibatkan memutuskan ikatan energi, atau tali yang menghubungkan kita dengan orang-orang, situasi, atau pengalaman yang menguras energi kita, atau peristiwa yang membawa negativitas ke dalam hidup kita. Dengan memotong tali-tali ini, kita melepaskan segala keterikatan yang tidak lagi melayani, sehingga memungkinkan kita untuk mendapatkan kembali energi kita, dan menjaga batasan yang sehat. Praktik lainnya adalah pelepasan tali energi. Mirip dengan pemutusan tali energi, teknik ini melibatkan pelepasan energi negatif stagnan, yang mungkin tertahan dalam medan energi kita. Ini bisa dilakukan melalui visualisasi, menetapkan niat, atau bekerja dengan modalitas penyembuhan energi, seperti Reiki. Pemeliharaan aura juga penting untuk kebersihan spiritual. Aura kita bagaikan perisai pelindung yang mengelilingi kita, dan ini bisa menjadi lemah karena terganggu oleh pengaruh negatif. Secara teratur membersihkan dan memperkuat aura kita, akan membantu menjaga keutuhan dan ketahanannya, sehingga memungkinkan kita untuk menangkis dan menolak vibrasi gelap dengan lebih baik. Keenam, mempertahankan energi dan stabilitas. Mempertahankan energi dan stabilitas kita sangatlah penting untuk menghadapi tantangan hidup,
dan tetap membumi di tengah berbagai pengaruh. Untungnya, ada teknik efektif yang bisa kita gunakan untuk melindungi dan menstabilkan energi kita. Salah satu metode yang kuat adalah grounding, adalah aktivitas yang menghubungkan diri dengan energi bumi untuk mengembalikan keseimbangan. Ini bisa dilakukan dengan berjalan tanpa alas kaki di rumput atau di tanah, berkebun, atau sekadar menghabiskan waktu di alam. Grounding membantu kita melepaskan energi yang berlebih dan mendapatkan kembali rasa stabilitas dan ketenangan. Ritual pembersihan energi adalah alat penting untuk melindungi energi kita. Ritual ini melibatkan menghilangkan energi negatif atau stagnan dari lingkungan dan diri kita sendiri. Teknik seperti mengoleskan dengan sage atau herbal lainnya, menggunakan getaran suara seperti lonceng atau mangkuk, atau memvisualisasikan perisai pelindung cahaya di sekitar kita, bisa membantu memurnikan energi dan menciptakan suasana yang lebih positif. Melakukan aktivitas yang mendorong relaksasi dan peremajaan juga penting untuk menjaga stabilitas energi. Praktik seperti meditasi, yoga, atau tai chi dapat membantu kita menenangkan diri, melepaskan ketegangan, dan mengisi kembali cadangan energi kita. Demikian pula, istirahat secara teratur, tidur yang cukup, dan latihan pernapasan dalam bisa membantu kita mengelola stres dan menjaga keseimbangan sepanjang hari. Kristal dan batu permata adalah sumber daya berharga lainnya untuk perlindungan dan stabilitas energi. Setiap kristal memiliki sifat unik yang bisa membantu memperkuat energi positif dan menolak negativitas. Misalnya, turmalin hitam dikenal karena kualitas pelindungnya, sementara batu kecubung meningkatkan kejernihan dan keseimbangan spiritual. Dengan menggunakan kristal ke dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti memakainya sebagai perhiasan, atau meletakkannya di ruangan, kita dapat memperoleh manfaat dari sifat penambah energinya. Niat dan kesadaran juga memainkan peran penting dalam efektivitas praktik ini. Menetapkan niat yang jelas untuk perlindungan dan stabilitas energi, dapat membantu memfokuskan upaya kita, dan memperkuat dampaknya. Selain itu, praktik kesadaran memungkinkan kita untuk tetap hadir, dan sadar akan tingkat energi kita, sehingga memudahkan kita untuk mengenali kapan kita perlu melakukan teknik-teknik ini. Ketujuh, menetapkan batasan untuk melindungi energi kita. Menetapkan batasan sangat penting untuk menjaga energi dan kesejahteraan kita dalam berbagai aspek kehidupan. Batasan berfungsi sebagai pedoman pribadi yang mendefinisikan apa yang bisa diterima, dan apa yang tidak bisa diterima dari orang lain. Batasan emosional melibatkan mengenali dan menghormati perasaan dan batasan kita sendiri, serta menghormati perasaan dan batasan orang lain. Ini berarti menyadari bagaimana perasaan kita dalam berbagai situasi, dan mengkomunikasikan kebutuhan serta batasan kita dengan jelas dan tegas. Batasan fisik melibatkan menghormati ruang fisik kita, dan memastikan orang lain melakukan hal yang sama. Ini bisa mencakup menetapkan batasan seberapa dekat orang bisa berada secara fisik dengan kita, serta menghormati ruang pribadi dan batasan fisik orang lain. Menetapkan batasan dalam hubungan, baik pribadi maupun profesional, sangat penting untuk melindungi energi kita, dan menjaga dinamika yang sehat. Ini mungkin mengatakan tidak pada permintaan atau tuntutan yang seperti akan menguras energi atau membebani, menyatakan kebutuhan dan preferensi kita, dan berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain tentang batasan kita. Komunikasi yang jelas adalah kunci untuk menetapkan batasan secara efektif. Ini berarti mengkomunikasikan batasan kita secara langsung dan hormat, tanpa meminta maaf, atau membuat alasan atas batasan tersebut. Hal ini juga melibatkan kesediaan untuk mempertahankan batasan kita secara konsisten dan tegas, meskipun itu berarti menghadapi perlawanan atau penolakan dari orang lain. Memprioritaskan perawatan diri adalah aspek penting lainnya, dalam menetapkan batasan untuk perlindungan energi.
Ini berarti menyadari kapan kita perlu mengambil langkah mundur dan mengisi ulang tenaga, mengatakan tidak pada aktivitas yang menguras tenaga, dan meluangkan waktu untuk aktivitas yang menyehatkan, dan mengisi kembali cadangan energi kita. Kedelapan, perhatian dan meditasi untuk keseimbangan energi. Kesadaran dan meditasi adalah praktik yang sangat kuat, yang bisa membantu kita mengelola tingkat energi kita, dan menjaga keseimbangan batin di tengah tantangan hidup. Kesadaran melibatkan memperhatikan momen saat ini dengan keterbukaan, rasa ingin tahu, dan penerimaan. Hal ini memungkinkan kita menjadi lebih sadar akan pikiran, perasaan, dan sensasi kita tanpa penilaian, membantu kita tetap membumi, dan terpusat di tengah kekacauan. Meditasi adalah praktik terstruktur yang melibatkan pemusatan perhatian kita, dan menenangkan pikiran. Ini bisa dilakukan melalui berbagai teknik, seperti fokus pada pernapasan, mengulang mantra, atau memvisualisasikan gambar yang menenangkan. Meditasi membantu kita mengembangkan rasa damai dan kejernihan batin, mengurangi stres dan kecemasan. Dengan menerapkan kesadaran dan meditasi ke dalam rutinitas harian, kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk mengelola energi, dan merespons tantangan hidup dengan ketahanan dan ketenangan yang lebih besar. Praktik ini memungkinkan kita untuk menjauh dari pikiran dan emosi kita, serta meningkatkan perspektif dan wawasan tentang pengalaman batin kita. Latihan kesadaran dan meditasi secara teratur juga membantu memperkuat kemampuan kita untuk mengatur emosi, dan mempertahankan pandangan positif. Dengan melatih pikiran kita untuk fokus pada momen saat ini, dan melepaskan pikiran negatif serta gangguan, kita bisa mengembangkan rasa keseimbangan dan kesejahteraan batin. Sekian untuk video kali ini. Mari kita jaga vibrasi kita tetap tinggi, sehingga kita bisa menarik hal-hal baik dalam hidup, dan menjadi sumber energi positif bagi dunia. Terima kasih sudah menonton.